at Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Ketika krisis atau bencana melanda, perempuan kerap berada di posisi rentan, seperti halnya di dua krisis besar yakni krisis 98 dan pandemi COVID-19. Seniman asal Sidoarjo, Jawa Timur, Siska Laveji menampilkan pergumulan perempuan bertahan hidup di tengah krisis lewat karyanya bertajuk Jamu Ngatiem. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan Siska di sela pameran karyanya di Jakarta. Laporannya dibacakan Astri Yuwanasari. Misalkan Kak Siska bikin warnanya lebih soft. Ini dicampur sedikit, campur. Sore itu di Goethe Institut Jakarta, Siska Liana dikerumuni puluhan anak. Seniman yang akrab dipanggil Siska Laveji ini tengah memperagakan cara mencampur cat di palet hingga menyapukan kuas ke permukaan kertas. Namun, ada yang spesial. Bahan cat berasal dari empon-empon yang biasa digunakan sebagai jamu. Anak-anak bisa mengenal jamu secara fisik juga, bisa menjadi alternatif lain dalam membuat sebuah karya atau gambar gitu kan. Dan ini kan juga mudah ditemukan di dapur seperti kunyit, bubuk gitu kan. Mungkin bisa dicoba juga di rumahnya nanti gitu. Para orang tua yang mendampingi pun ikut penasaran. Mereka turut menyimak sembari sesekali mengabadikan aktivitas sang anak dengan kamera telepon genggam. Kelas melukis dengan jamu memang hanya dibuka untuk anak-anak. Ini adalah bagian dari pameran seni karya Siska bertajuk Jamu Ngatiem. Aku berpikir kalau orang dewasa akan sibuk dengan konten. Aku sering ngisi workshop ya di Surabaya. Ya selalu kalau berhubungan dengan dewasa dia akan sibuk dengan konten gitu, bukan sibuk dengan imajinasi mereka menyelesaikan karya. Tapi makanya anak-anak sangat cepat sekali ya, aku rasa cepat sekali mereka kayak pede dan itu menggerakkan mau gambar apa itu pede. Benar saja, salah satu peserta, Alma, hanya butuh setengah jam untuk menyelesaikan lukisannya. Ia mengaku terkesan karena aneka bumbu dapur ternyata bisa dipakai sebagai bahan cat. Eksperimen sama jamu, kencur, dan lain-lain gitu. Dicampur sama deterjen, sama jeruk nipis gitu. Jadi gambar kayak pemandangan gitu. Di luar ruang pelatihan, Ana, ibu Alma, tengah mengantre di depan kedai berbentuk box berukuran sekitar 2 kali 1 meter. Ini adalah instalasi depot jamu Ngatiem yang didominasi warna hijau dan kuning. Perempuan 43 tahun ini memesan jamu pegal insecure. Rasanya sih enak ya, maksudnya anget gitu di tubuh, terus nggak encer gitu ya. Komposisinya sih lebih banyak ke kayak temulawak, kunyit, lebih enak sih, dan jahe perpaduannya tuh memang pas. Ana terakhir kali meminum jamu ketika masih usia SMP. Ya udah lama juga nggak minum jamu-jamu seduh gini kan. Oke, udah hilang dari peradaban. Semenjak ada tukang jamu lewat sih sebetulnya gitu. Karena udah lama, terus ada rasa yang wah ini ya gitu. Oh iya ini yang dulu tuh ya. Jadi kayak nostalgia aja minum jamu. Ia terkesan dengan pengemasan jamu Ngatiem yang unik. Nama-namanya pun menggelitik dan dibubuhi pesan bermakna. Mungkin memang ada sesuatu pesan ya yang disampaikan juga, karena di sini juga ada khasiatnya perasaan tidak percaya diri. Kalau ini ya untuk yang pegal insecure, masalah sosial juga. Mungkin kekinian lah ya gitu. Jadi biar bisa diterima juga sama yang anak-anak yang sekarang kan, mereka kan juga nggak tahu ya jamu ini apa gitu kan. Selain pegal insecure, ada 6 jenis jamu lain, yakni tuntas patriarki, galian demokrasi, anti korupsi, tolak rasisme, sehat normal baru, dan resik hoax. Lewat karya ini, Siska ingin membandingkan 2 krisis yang pernah melanda, yakni krisis 98
dan pandemi COVID-19. Kayak ada dua kesamaan seperti banyaknya pengangguran karena PHK di dua momen itu kan. Kemudian dolar naik, terus habis itu untuk perempuan juga ada dampaknya kayak perempuan mengalami beban ganda dan lebih, terus juga ada banyak pelecehan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan, perceraian juga kan kemarin. Jamu dipilih sebagai medium bercerita, sebab di dua krisis tersebut jamu menjadi primadona. Pas reformasi itu jamu banyak dicari lagi karena orang waktu itu yang bekerja sebagai karyawan dapat jam sospek atau asuransi. Kemudian dia udah gak kerja lagi kan, akhirnya dia cari alternatif lain yaitu dengan konsumsi jamu. Nah ketika di COVID, sama kan, ketika vitamin, obat-obatan sulit dicari, mahal, orang kan cari alternatif jamu. Karya ini sangat personal bagi Siska, karena digali dari pengalaman pribadi. Ngatiem diambil dari nama ibunya. Karena terinspirasi oleh ibu Ngatiem, yaitu mamaku ya kan, yang pernah berjualan jamu di era moneter ketika papaku di PHK karena waktu itu memang banyak PHK besar-besaran. Kemudian dia bekerja membantu ekonomi keluarga dengan strategi dia berjualan jamu. Pergulatan Ngatiem juga dirasakan Siska ketika masa pandemi. Aku sebagai seorang ibu juga yang juga bekerja untuk membantu menopang ekonomi keluarga dan juga ketambahan aku sebagai generasi sandwich. Mamaku udah gak jualan lagi kan di masa krisis COVID, kayak aku mempunyai pengalaman yang sama, mempunyai strategi bagaimana untuk bisa bertahan hidup dan membantu ekonomi keluarga. Meski tetap mengangkat isu perempuan, Siska menekankan karyanya ini lintas gender. Berbagai masalah sosial yang direpresentasikan lewat nama-nama jamu itu relevan untuk diperbincangkan siapa saja. Pasca COVID pun hal-hal ini masih dirasakan gitu dan masih harus disembuhkan dalam tanda kutip gitu, karena jamu sendiri artinya pengobatan dan penyembuhan. Tema-tema kontekstual tadi, nama-nama tadi, soalnya kita ingin hal-hal tersebut itu tidak terjadi lagi atau disembuhkan. Bisa jadi ditarik tidak hanya perempuan aja, tapi kan juga konteks tema-tema jamu itu juga non-gender kan. Makanya aku kemudian membuat tagline Jamu Ngatiem, jamu segala gender, segala masa. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.